Shalom, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Lastri Silalahi dari kelas IKMC dengan NIM 22704095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hepatitis E. Pengertian hepatitis E. Hepatitis E adalah peradangan dan kerusakan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis E adalah kondisi medis yang tergolong sebagai penyakit menular. Penularannya dapat terjadi melalui feses penderitaan hepatitis E atau konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus hepatitis. Tanda dan gejala hepatitis E. Gejala hepatitis E mirip dengan jenis hepatitis lainnya dan cenderung akan muncul sekitar 2-10 minggu setelah virus menginfeksi tubuh. Beberapa gejala umum dari hepatitis E adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit kuning, yaitu menguningnya warna kulit serta selera mata. Yang kedua, urin berwarna gelap penyerupai teh. Yang ketiga, feses berwarna pucat. Yang keempat, demam. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, nyeri pada perut bagian atas. Yang ketujuh, mudah lelah. Yang ke-8, nafsu makan menurun. Yang ke-9, ruam pada kulit dan terasa gatal. Yang ke-10, nyeri sendi. Yang ke-11, organ hati membengkak. Yang ketiga, epidemiologi hepatitis E. Hanya memiliki satu serotipe. Genotipe 1 adalah penyebab epidemik hepatitis E dan sporadis yang sering berkembang di negara. Genotipe HIV 2 pertama kali diidentifikasi dari epidemi tahun 1986 di Meksiko dan selanjutnya dari Chad dan Nigeria. Genetik berbeda dari strain Brunei dan Meksiko yang sangat lazim pada populasi babi. Strain ini akhirnya diisolasi dari kasus di Amerika Serikat yang terjadi pada seseorang yang tidak memiliki faktor risiko infeksi yang jelas. HIV genotipe 3 lazim secara global pada populasi babi dan kini semakin teridentifikasi pada kasus manusia di negara maju. Genotipe 3 dan 4 juga telah diisolasi dari babi di Amerika Serikat, Afrika, dan Asia. Ada perbedaan yang jelas dalam potensi epidemi dari berbagai genotipe dan epidemi terjadi secara eksklusif di negara berkembang, di mana strain manusia yang dominan beredar adalah HIV genotipe. Karakteristik epidemiologi epidemik hepatitis E tetap konsisten sejak wabah pertama kali dijelaskan di New Delhi dengan tingkat serangan tertinggi di kalangan dewasa muda dan kematian yang tinggi di kalangan wanita pada trimester ketiga kehamilan. Karakteristik terakhir ini tetap muncul ciri khas virus hepatitis akut terdiri HIV yang mengarah dan pada penembakan awal epidemi tanpa adanya kapabilitas untuk diagnosis serolokasi. Penata laksanaan hepatitis E. Penata laksanaan hepatitis E bergantung pada status imun pasien dan sifat penyakit. Hingga saat ini belum ada terapi spesifik untuk hepatitis E. Hepatitis E umumnya bersifat akut, self-limitation pada pasien imunokompeten dan sembuh spontan sehingga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Rawat inap diperlukan pada wanita hamil dan pada bagian hepatitis E akut yang berkembang menjadi hepatitis fulminan. Penata laksanaan hepatitis E dibagi atas 2, yaitu penata laksanaan hepatitis E akut. Penata laksanaan hepatitis E akut pada pasien imunokompeten lebih bersifat simptomik dan suportif. Perlu diperhatikan penggunaan obat-obat simptomatik seperti paracetamol harus sesuai indikasi dan dosis yang tepat. Mengingat penggunaan obat-obatan tersebut dalam dosis melebihi dosis maksimal dan jangka lama dapat berisiko menyebabkan kerusakan hepar. Terapi suportif antara lain istirahat cukup, asupan nutrisi dan cairan yang cukup, serta menghindari alkohol. Pada pasien hepatitis E akut yang berkembang menjadi gagal hati fulminan, diperlukan transplantasi hepar. Penggunaan antivirus seperti ribavirin pada pasien imunokompromis dengan hepatitis akut masih belum diketahui efeksinya. Yang kedua, penata laksanaan hepatitis E kronik.
Hepatitis E hanya dapat berkembang menjadi kronik pada pasien imunokompromis. Hingga saat ini belum ada terapi spesifik untuk hepatitis E kronik. Tata laksana yang dapat diberikan meliputi penggunaan antivirus. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.